kembali lagi bersama saya Grace di Immanuel Podcast. Siang hari ini, saya bersyukur saya punya narasumber yang luar biasa. Beliau kegiatannya cukup sibuk, luar biasa, makanya minta waktu baru kali ini nih. Bisa akhirnya hadir di Immanuel Podcast. Dia adalah seorang dokter spesialis yang punya banyak talenta, punya banyak kegiatan, hobi, tidak hanya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai fotografer. Beliau juga kayaknya hobi ngajar, karena sering juga mengajak kami dokter-dokter yang juniornya untuk sama-sama sharing. Pernah ada acara bersama beliau namanya knowledge sharing. Entah itu dalam jumlah besar, entah itu juga cuma 2-3 orang dikumpulkan sambil makan, tentunya waktu sebelum pandemi. Ya, kali ini saya bersama dengan Dr. Edwin Setiabudi, SPPD KKV. Halo dokter. Halo. Terima kasih nih dok, Ya. udah bisa hadir di Immanuel Podcast. Sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya dok. Hari ini kita tentang mengintip ruang cat lab. Makanya episode kali ini kami minta izin untuk diadakan di luar kantor biasanya tempat podcast. Jadi di ruang cat labnya sendiri. Makanya di sini ada latarnya sebenarnya ini kalau kelihatan Immanuel Cat Lab ya. Dok, gini, penyakit jantung koroner kan dok masih merupakan penyebab kematian nomor 1 ya dok ya? Ya betul sekali, itu di dunia ya. Di dunia. Kalau di Indonesia, riskes terakhir ya. nomor 2. Oh, ya. nomor 2. Lebih banyak. Oh, lebih banyak. Iya. Ya, walaupun sebenarnya mirip-mirip ya penyebabnya ya dok ya. Nah, sebenarnya pengertian penyakit jantung koroner itu apa sih dok? Balik lagi kita ingetin bahwa jantung sakit jantung, kayaknya semua sakit jantung itu sama. Iya. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa organ jantung kita itu besarnya hanya sebesar kepalan tangan. Jadi silakan di sini, nah kira-kira sebesar ini. Dengan posisi santai di dada. Nah, itu terdiri dari beberapa komponen. Mulai dari otot jantungnya, pembuluh darahnya, kemudian juga sistem sarafnya. Nah, kemudian juga ada katup-katupnya. Nah, jadi kalau misalnya kita semua mengenal apa itu jantung koroner, maka yang dibicarakan adalah pembuluh darah yang memperdarahi jantung. Nah, jadi jantung itu tugasnya memompa darah, tetapi kemudian ketika saluran darah utama yang disebut aorta meninggalkan jantung, itu ada cabang masuk lagi memperdarahi otot-otot jantung. Nah, itulah yang disebut pembuluh darah koroner. Jadi kalau yang dibilang sakit jantung koroner, berarti kemungkinannya bisa bentuknya sumbatan, atau penyempitan. Ya, jadi kalau kita bilang sumbatan, itu berarti 100% tersumbat. Nah, tapi kalau bilang penyempitan, baru akan menimbulkan gejala, misalnya nyeri dada atau nyeri ulu hati. Itu kalau penyempitannya lebih dari 70%. Kalau kurang dari 70% itu tidak memberikan gejala. Biasanya nggak ada gejala. Jadi penyakit jantung koroner adalah penyakit pembuluh darah jantung ya dok ya. Nah dok, tadi dokter bilang tentang penyempitan dan sumbatan. Berarti kalau misalnya kurang dari 70% nggak ada gejala. Jadi kita nggak bisa waspada gitu, jadi takut nih dok. Kayaknya kita seperti punya bom waktu gitu dok, sebagai manusia ya. Kita maunya sih kan kita bisa berjaga-jaga gitu dok, waspada. Gimana nih dok caranya? Jadi caranya kita harus mengenal apa itu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Faktor risikonya banyak, ada 7. Oh, 7. Nah, yang 7 itu apa? Yang 7 itu pertama adalah merokok. Awas hati-hati, karena merokok itu 1 batang per hari dengan 1 bungkus sehari, efek samping buruknya sama saja. Nah, yang beda itu kalau 2 bungkus per hari, lebih cepat matinya. Jadi 1 rokok. Yang kedua,
laki-laki. Nah, laki-laki. Jadi laki-laki itu memang ditakdirkan kalau usianya sudah di atas 50 tahun itu bertambah lagi faktor risikonya. Baru laki-laki saja sudah 1. Iya. Nah, tapi wanita jangan senang dulu. Karena kalau wanita itu faktor risiko untuk stroke. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga usia, ya, usia di atas 50 tahun. Yang keempat adalah diabetes mellitus. Nah, kemudian yang berikutnya hipertensi. Iya. Nah, selain itu ada juga dislipidemi, gangguan dari metabolisme lemak, ya, kolesterolnya tinggi. Kemudian yang lainnya adalah obesitas. Dan yang satu-satunya yang mungkin adanya pada wanita itu adalah menopause. Jadi kalau kita ingin menghitung berapa faktor risikonya, tinggal hitung saja berapa yang terpenuhi, kemudian silakan dibagi 7. Jadi mencegah mengatasinya itu dok, justru dengan faktor-faktor risikonya itu. Ya, betul. Berarti harus terkendali ya dok ya? Iya. Jadi jangan sampai ada. Dengan catatan, ternyata faktor risiko itu ada yang bisa diobati, ada yang tidak bisa. Jadi kalau misalnya faktor usia, menopause, atau laki-laki, itu kan secara alamiah tidak bisa dikendalikan. Iya. Jadi jadi nggak mungkin usia kita buat muda lagi, ya laki-laki jadi perempuan. Wanita menopause dibuat muda lagi, jangan menopause, nggak bisa ya dok ya. Tetap kita nggak bisa melawan alam. Nah, tapi yang faktor resiko yang lainnya ya tadi dok, ada kencing manis, tadi ada dislipidemi, kolesterol, seperti itu, hipertensi, rokok, itu bisa kita kendalikan ya dok ya. Iya. Nah, biasanya ada nggak sih dok gejala-gejalanya atau tanda, berarti saya punya penyakit jantung koroner nih? Iya, jadi kalau untuk penyakit jantung koroner itu tergantung dari pembuluh darah yang sebelah mana yang tersumbat. Kalau misalnya pembuluh darah jantung koroner yang sebelah kiri, itu keluhannya biasanya nyeri dada. Yang disebut nyeri dada itu seperti ditindih benda berat. Nah, sampai keluar keringat besar-besar. Dan nyerinya tidak bisa ditunjuk. Jadi kalau misalnya, dok saya sakit dada, sebelah mana sakitnya? Di sini. Oh, itu berarti bukan jantung. Karena kalau nyeri jantung ada di balik tulang iga. Nah, jadi itu nyerinya sangat di dalam. Terus kemudian kalau pembuluh darah yang tersumbatnya sebelah kanan, maka keluhannya bukan nyeri dada, tapi biasanya nyeri ulu hati, mual, muntah, sehingga masyarakat awam seringkali mengatakan angin duduk. Nah, disangkanya angin duduk, kemudian dikerok, padahal itu serangan jantung. Kayak mah ya dok ya? Iya, mirip-mirip seperti itu. Jadi hati-hati, bukan sakit mah bisa menyebabkan kematian, tapi sebenarnya itu tuh sakit jantung ya dok ya? Iya, gitu. Nah, salah satu tindak tata laksana terapi dari penyakit jantung koroner, kita tahu makanya kenapa kita ada di sini adalah tindakan kateterisasi ini dok. Nah, apakah semua penyakit jantung koroner itu perlu? Ya, jadi kami di Cath Lab Rumah Sakit Immanuel ini melakukan tindakan ada yang disebut dengan core angiografi. Itu artinya menggambar pembuluh darah jantung. Masyarakat sering disalahartikan kalau yang namanya kateter itu dikira ada proses dibius total, dibedah dadanya, enggak. Itu cukup dengan bius lokal, dimasukkan cukup dari tangan aja, lewat tangan, pasiennya sadar dan juga bisa nonton bareng dengan dokternya ya. Ketika dilakukan tindakan, kita bisa nonton bareng, lihat tuh ada nggak sumbatannya. Nah, kalau misalnya dilakukan dan ternyata ada penyempitan lebih dari 70%, maka itu dilanjutkan atas persetujuan pasien atau keluarga dengan tindakan yang namanya PCI atau pemasangan stent. Jadi pemasangan stent dilakukan melalui tempat yang sama juga. Jadi pada saat yang sama setelah dilakukan core angiografi. Nah, untuk pemasangan stent ini seringkali masyarakat mengatakan pasang ring. Padahal sebetulnya kalau ring kan cincin.
Ya, kalau stent itu bentuknya bukan cincin. Stent itu bentuknya seperti per ballpoint. Nah, jadi kurang tepat ya kalau ya, disebut kurang tepat kalau bilang pasang cincin. cincin. Iya, iya, iya. Itu yang benar adalah stent. Dan satu stent terdiri dari ratusan cincin. Jadi maksudnya ring itu di sana. Jadi bentuknya seperti cincin yang disambung-sambung sehingga akhirnya membentuklah kayak per itu. Iya. Nah, itu ditinggalkan alatnya. Jadi cara memasang stent itu pertama pasiennya dalam keadaan sadar dan juga kita membuka jalan untuk stent. Jadi caranya dengan ditiupkan balon. Nah, balon dikempeskan, stent kemudian dipasang, ditiupkan, tetapi balonnya dikempeskan kembali, stentnya ditinggalkan di sana. Dan itu untuk seumur hidup. Jadi bukan untuk setahun 2 tahun, bisa seumur hidup. Jadi prosedur apa? PCI itu terdiri dari angiografi tadi ya dok, angiografi, terus istilahnya di balon, tadi pemasangan stent itu tuh menjadi satu kesatuan ya dok ya. Dan biasanya tindakannya lama dok? Seharusnya sih dilakukan kalau untuk angiografi itu sekitar 10-15 menit saja. 10-15 ya, kalau dilanjutkan dengan pemasangan satu stent sekitar 1 jam. Sekitar 1 jam. Namun seringkali ada kendala-kendala teknis termasuk juga kelainan anatomi dari pasiennya sehingga bisa membutuhkan waktu lebih lama. Tapi secara prinsip kita harus memperhatikan juga keamanan pasien, terutama dalam hal penggunaan bahan obat yang digunakan. Jadi untuk zat kontras itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Sehingga saya juga harus mempertimbangkan kalau zat kontrasnya terlalu banyak, wah lebih baik tindakan di stop daripada pasiennya nanti cuci darah. Oh gitu, jadi ada pertimbangan-pertimbangan. Tadi dok pertanyaan saya, apakah semua PJK itu harus dok dipasang? Kalau misalnya kurang dari 70% sebatannya tidak perlu diapa-apakan. Jadi bisa dengan obat-obatan. Pasti lebih banyak sebenarnya pertanyaan Sobat Immanuel. Apakah nanti mungkin ada pemeriksaan atau di mana peranan EKG, treadmill segala macam, mungkin banyak nih dok. Tapi terima kasih atas informasinya siang hari ini nih dok. Nah, kalau misalnya Sobat Immanuel pengen tahu lebih jauh bagaimana tentang keadaan kesehatan terutama jantungnya, silakan konsultasi ke Dr. Edwin. Di polinya di mana nih dok? Di Rumah Sakit Immanuel kapan aja? Iya, saya poliklinik di Pusat Diagnostik Lantai 2. Harinya hari Selasa dan Jumat, mulai dari jam 8 sampai jam 12. Jadi tiap Selasa dan Jumat jam 8 sampai jam 12. Oke, selamat siang Dr. Edwin. Terima kasih. Sampai jumpa di edisi Immanuel Podcast selanjutnya.